Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri dan tim saya, yaitu perkenalkan nama saya Siti Anissa dan teman saya itu Akmar. Teman saya akan melanjutkan materi pada saat pertengahan materi nanti. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Oke, mari kita bahas apa itu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Apa prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell A.B. 1961 dan menurut Ngalim Purwanto 2002. Dan apa saja 7 prinsip-prinsip belajar. Oke, yang pertama, pengertian prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip belajar dan pembelajaran merujuk pada dasar-dasar atau pedoman yang memandu bagaimana proses belajar dan mengajar berlangsung dengan baik dan efektif. Prinsip-prinsip ini penting untuk diterapkan dalam lingkungan pendidikan, baik untuk guru yang mengajar maupun bagi siswa yang belajar, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Secara umum, prinsip belajar berkaitan dengan cara-cara siswa belajar, sedangkan prinsip pembelajaran berkaitan dengan cara-cara mengajar yang dilakukan oleh pengajar untuk mendukung proses belajar siswa. Keduanya saling berkaitan dan berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang maksimal. Oke, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Rothwell A.B. 1961, yaitu yang pertama, prinsip kesiapan readiness. Yang kedua, prinsip motivasi motivation. Yang ketiga, prinsip persepsi. Yang keempat, prinsip tujuan. Yang kelima, prinsip perbedaan individual. Yang keenam, prinsip transfer dan retensi. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Yang kedelapan, prinsip belajar efektif. Yang kesembilan, prinsip belajar evaluasi. Yang kesepuluh, prinsip belajar psikomotor. Dan prinsip-prinsip belajar menurut Ngalim Purwanto 2002. Yang pertama, dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Yang kedua, belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur penyajian yang sederhana sehingga siswa menangkap pengertiannya. Yang ketiga, belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Yang keempat, belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. Yang kelima, belajar memerlukan sarana cukup, sehingga anak dapat belajar dengan tenang. Dan yang terakhir, yang keenam, belajar perlu ada interaksi anak dengan lingkungannya. Oke, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Akmar. Untuk Akmar dipersilahkan. Baiklah, nama saya Akmar. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Siti Anissa. Jadi materi selanjutnya itu adalah 7 prinsip-prinsip belajar. Yaitu prinsip yang pertama itu perhatian dan semangat. Semangat ialah energi yang memobilisasi dan memandu aktivitas individu. Semangat juga bisa dijadikan sebagai tujuan dalam belajar. Semangat menjadi tujuan yang bisa dijadikan salah satu tujuan dalam membentuk. Kondisi tersebut berhubungan dengan guru yang menginginkan siswa-siswi terpikat dalam aktivitas berakal dan estetik sampai aktivitas belajar berakhir. Kemudian perhatian adalah kemampuan untuk memusatkan pikiran pada materi atau kegiatan yang sedang dipelajari. Contohnya itu seperti kita dapat memastikan lingkungan belajar kita itu kondusif atau bebas dari gangguan atau distraksi. Kedua hal ini saling berkaitan karena
Perhatian yang baik akan lebih mudah dicapai jika ada semangat yang kuat. Sementara semangat dapat dipertahankan jika perhatian terfokus pada hasil yang ingin kita capai. Prinsip yang kedua itu yaitu keaktifan. Menurut John Dewey, menyajikan gagasan bahwa belajar melihat apa yang harus dikerjakan siswa-siswi untuk dirinya sendiri. Kemudian siswa-siswi harus mempunyai ide sendiri dan guru hanya bekerja untuk memandu dan menuntut. Prinsip ini sangat penting karena pembelajaran yang aktif dapat membantu memahami materi secara lebih mendalam dan memperkuat daya ingat. Contohnya itu seperti melakukan eksperimen, praktek langsung, diskusi, dan juga refleksi. Refleksi ini adalah melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dipelajari. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pemahaman. Yang ketiga itu prinsip keterampilan. Menurut pendapat dari John Dewey mengutarakan bahwa belajar hendaknya dialami melewati aktivitas langsung. Belajar harus dilaksanakan siswa-siswi secara aktif, baik secara perorangan ataupun secara berkelompok dengan cara menanggulangi masalah. Tugas guru berperan menjadi memandu dan menuntun. Prinsip yang keempat yaitu pengulangan. Menurut pendapat dari prinsip psikologi asosiasi dalam satu hukum belajarnya, Law of Exercise atau hukum latihan, mengutarakan bahwa belajar ialah penciptaan interaksi antara semangat dan tanggapan, dan peniruan mengenai keahlian tersebut akan memperbesar harapan dampaknya tanggapan yang benar. Kemudian yang kelima ada tantangan. Menurut pendapat dari prinsip Kurt Lewin, mengutarakan bahwa dalam kondisi belajar siswa-siswi berada dalam satu tingkat psikologis. Dalam kondisi itu siswa-siswi belajar mendapati suatu peranan yang perlu diperoleh namun selalu mendapati tantangan. Jadi manfaat dari prinsip tantangan itu sendiri dapat memaksimalkan potensi atau mendorong pembelajar untuk mencapai hasil terbaik mereka dan membuat pembelajaran itu lebih menarik juga. Prinsip yang keenam yaitu balikan dan penguatan. Siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam tes, nilai yang baik itulah yang mendorong siswa untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian prinsip yang ketujuh atau prinsip yang terakhir, perbedaan individual. Perbedaan individual sangat berakibat pada cara belajar yang diperoleh siswa-siswi dalam belajar. Setiap siswa-siswi mempunyai perorangan yang unik, maksudnya setiap seseorang itu mempunyai perbedaan satu sama lain, misalnya perbedaan perilaku psikologis, karakter, dan sifat yang berbeda. Kondisi tersebut yang dibutuhkan perhatian oleh guru dalam cara pembelajaran. Jadi prinsip ini menekankan pentingnya memahami dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Karena setiap individu itu berbeda tingkat kesiapannya, kemampuannya, berbeda tingkat intelektualnya, latar belakang emosional dan juga minatnya. Dengan memahami dan menekankan prinsip perbedaan individual, proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan setiap individu. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.